Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria Mersiana Murni dengan NIM 1901060111. Saya mahasiswa pendidikan kimia semester 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi logam golongan 11, di mana logam golongan 11 ini terdiri dari tembaga, perak, emas. Tembaga, perak, dan emas sering disebut sebagai logam mata uang karena ketiganya merupakan bahan utama untuk pembuat mata uang. Logam mempunyai 4 alasan utama, yaitu yang pertama adalah ketiga logam ini terdapat langsung sebagai logamnya. Yang kedua, bersifat dapat ditempa sehingga mudah dibentuk sebagai desain yang dikehendaki. Yang ketiga, bersifat tidak reaktif secara kimiawi dan menjadi sangat berharga khususnya karena kelimpahan yang sangat jarang untuk perak dan emas. Yang berikut kelimpahan ketiga unsur ini dalam bentuk kerak bumi. Yang pertama kita bahas mengenai tembaga. Tembaga adalah salah satu unsur logam berbentuk kristal dengan warna kemerahan dengan nama kimia cumprom. Dilambangkan dengan Cu, tembaga merupakan logam transisi golongan 1B yang memiliki nomor atom 29 dan berat atom 63,55 gram per mol. Tembaga di alam banyak ditemukan dalam bentuk persenyawaan atau sebagai senyawa padat dalam bentuk mineral. Sifat kimia logam tembaga yang pertama adalah tembaga merupakan unsur yang relatif tidak reaktif sehingga tahan terhadap korosi. Yang kedua, pada udara yang lembab, permukaan tembaga ditutupi oleh suatu lapisan yang berwarna hijau yang menarik dari tembaga karbonat basah di mana unsurnya CuOH 2 kali CO3. Yang ketiga, pada suhu sekitar 300 derajat Celcius, tembaga dapat bereaksi dengan oksigen membentuk CuO yang berwarna hitam. Sedangkan pada suhu yang lebih tinggi sekitar 1000 derajat Celcius akan terbentuk tembaga satu oksida, yaitu Cu2O yang berwarna merah. Yang berikut, tembaga tidak diserang oleh air atau uap air dan asam-asam non-oksidator encer seperti HCl encer dan H2SO4 encer, tetapi HCl pekat dan mendidih menyerang logam tembaga dan membebaskan gas hidrogen. Yang berikut, tembaga tidak bereaksi dengan alkali tetapi larut dalam amonia oleh adanya udara membentuk larutan yang berwarna biru dari kompleks di mana reaksinya CuNH3 4+. Yang berikut, tembaga panas dapat bereaksi dengan uap belerang dan halogen. Bereaksi dengan belerang membentuk tembaga 1 sulfida dan tembaga 2 sulfida. Dan untuk reaksi dengan halogen membentuk tembaga 1 klorida. Yang berikut adalah perak. Perak muncul secara alami dan dalam biji-biji Ag2S dan horn silver AgCl, di mana biji-biji timba, tembaga emas, dan perunggu nikel merupakan sumber-sumber penting untuk menambang perak di dunia belahan barat, misalnya Meksiko, Kanada, Peru, dan Amerika Serikat merupakan negara-negara penghasil perak. Perak juga dapat diambil dalam proses pemurnian tembaga secara elektrolisis. Perak yang dijual secara komersial mengandung setidaknya 99,9% perak. Perak murni dengan kandungan 99,99% juga tersedia secara komersial. Yang berikut, perak murni memiliki warna putih yang terang. Unsur ini sedikit lebih keras dibandingkan emas dan sangat lunak dan mudah dibentuk. Hanya
oleh emas dan mungkin palladium. Perak murni memiliki konduktivitas kalor dan listrik yang sangat tinggi di antara semua logam dan memiliki resistansi kontak yang sangat kecil. Elemen ini sangat stabil di udara murni dan air, tetapi langsung ternoda ketika diekspos pada ozon, hidrogen sulfida, atau udara yang mengandung belerang. Yang terakhir adalah kita bahas mengenai emas. Emas merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa. Emas terbentuk dari proses magmatisme atau pengonsentrasian di permukaan bumi. Mineral emas terdiri dari emas natif, elektrum, emas telerida, sejumlah panduan unsur-unsur belerang, antimon, dan selenium. Emas digunakan sebagai standar keuangan, perhiasan, dan elektronik. Sekian video singkat dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.